Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, selamat datang di sini. Peraturan yang ada untuk bimbingan kelompok ini. Sebelumnya udah pada kenal saya belum? Belum. Nanti ya perkenalannya. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Irina Rozea, biasa dipanggil Zea. Nah, untuk kalian semua, kita bisa perkenalan dengan menyebutkan nama panggilan dan dua hal yang kalian senangi atau dua hal yang menjadi hobi kalian. Dari sebelah kiri saya, boleh? Tiara, lanjut. Kalau saya sendiri hobi tantangan Sama, sama lanjut. nama Rabi Asyari, hobi tiduran sama main game. Lanjut. Saya Dimas Arionggo, biasa dipanggil Yonggo, gunung dan laut. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dedi Kiswanto. Hobi saya itu belajar bahasa dan menonton video. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Arif, biasa dipanggil Ayib. Hobi saya menonton anime dan tidur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, hobi saya membaca dan belajar. Nah, untuk selanjutnya kan udah disebutin kesenangan masing-masing. Ada yang inget nggak kesenangan teman-temannya? Insya Allah kan. Mungkin. Mungkin. Nah, kalau Yonggo kesenangan yang pertama apa? Gunung dan laut. Pertama aja loh. Gunung. Nah, kalau misalnya Ayib, Tiduran. Maksud Anda apa ya? kalau untuk Rafi, kesenangan yang kedua. Tiduran. Benar Rafi? Salah. Rafi turun. Oh, Oh ya, game. Nah, kalau untuk Tiara, kesenangan pertama. masa. Enggak, bukan nonton drakor. Oh, iya. Paham ya, jadi udah jelas nih, udah fokus. Nah, kalian udah pada tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Belum. Bimbingan kelompok itu kita mendiskusikan satu hal, dan nanti dijelaskan permasalahan yang dapat terjadi dalam satu hal tersebut, solusinya nanti dipecahkan dalam satu kelompok ini. Nah, satu tema ini saya ambil dari memanage waktu atau mengatur waktu. Ada yang susah dalam mengatur waktu tidak? Kebanyakan susah. Apa aja tuh? Dari siapa nih yang mau duluan ngomong? Susah mengatur waktu. Yip, boleh? Kalau dari saya sendiri itu kesusahan dalam mengatur waktu itu sering ke distract akan sesuatu yang lain, jadi sehingga kita itu malas dan waktu yang kita pakai untuk hal-hal tersebut itu terpotong. Kalau menurut Rafi nih, gimana? Kalau menurut aku sih tentang mengatur waktu itu sulit, kayak melakukan hal-hal yang harus dilakukan, terus itu tuh kayak ada kendala, terus jadi ketinggalan gitu kan. Ketinggalan apa nih? Mesinnya tuh tertunda. Oh. Kalau Dedi? Kalau dari saya sendiri sih untuk mengatur waktu itu terkadang sulit dikarenakan ada beberapa hal yang dalam perkuliahan yang harus saya kerjakan dikarenakan saya mahasiswa, seperti melakukan kegiatan semua, dan saya juga belajar bahasa dan juga kadang mengerjakan tugas kuliah. Nah, 4 orang lagi yang belum. Siapa yang mau duluan ngomong? Ayo. Sebelum ditunjuk. Mungkin saya saja. Mungkin kalau saya kan susah itu untuk mengerjakan tugas. Misal kalau ada deadline 2 hari lagi itu sangat mepet baru dikerjakan, karena itu mungkin terdistraksi sama main game, mungkin membaca buku juga biasanya, terus jalan-jalan dan sebagainya lah yang membuat tugas tersebut tidak dilakukan tepat waktu, jadi hampir dekat dengan deadline. Berarti
seperti mepet-mepet nih, sistem SKS ya. Kalau Tiara? Kalau kita bisa membagi waktu untuk belajar sama bermain, soalnya kan sering scroll TikTok, jadi kalau belajar sering mundur waktu. Kalau Fauzi? Kalau saya sendiri sih sama seperti yang lain dalam mengatur waktu itu memang sulit. Apalagi kita itu kan ada yang namanya himpunan, dan ada juga namanya yang belajar secara Daring. daring. Nah di situ kesulitannya juga ada. Kalau dari Yonggo nih, yang terakhir. Kalau dari yang pribadi sih sebenarnya manage waktu tuh tergantung kedisiplinan diri sendiri, tapi kalau diri pribadi nih jujur mood booster, jadi segala sesuatu tuh dikerjakan tergantung mood, dan itu yang membuat sampai sekarang tuh sering kelabakan. Tapi kalau moodnya lagi bagus, hal yang harusnya dikerjakan besok bisa dikerjakan hari ini, itu sih. Nah, ini kan dari Yonggo nih, ada mood booster. Kalau yang dari yang lain itu ada nggak penyemangat nih supaya mengatur waktunya tuh sesuai? Ada yang mau ngomong duluan? Nggak ada. Nggak ada yang bikin Dari penyemangat. ngomong, mana ada penyemangat. Jomblo ya? Tidak lain. Kalau menurut Dedi nih, ada nggak penyemangat? Kalau menurut saya itu kalau misalnya untuk mengerjakan tugas, entah itu laporan, entah itu tugas perkuliahan, biasanya untuk penyemangat saya itu semakin cepat selesai, semakin cepat saya bisa tidur. Itu penyemangat saya. Untuk belajar bahasa itu semakin lama saya belajar, jadi saya semakin cepat bisa. Jadi itu sih. Ayub nih ketawa-ketawa, bahaya. Ada nggak yang semangat? Tadi Risa ya? Kayak kalau misalnya kita tuh cepat selesai kan ada teman-teman. Nah, kalau cepat selesai tugas yang diberikan itu, yang pertama kita dapat value yang didapatkan dari tugas. Nah, yang kedua itu kita bisa mabar sama teman-teman. Terus gitu. Anak game banget nih, ya ampun. Kalau dia ada nggak semangat? Sebelahnya ya? Nggak ada deh. Kalau menurut Fauzi, penyemangatnya siapa? Atau apa? Hah? Apa dan siapa deh? Apa dan siapa? Berarti menunjuk orang. Orang bisa, sesuatu hal bisa mood booster tadi kayak Yonggo. Kalau semangat itu dari kita sendiri terutama juga, itu sama dengan yang di mood booster. Kalau untuk dorongan juga ada dari orang juga. Jangan lagi gitu. Aku kayaknya itu sih kalau untuk pendapat. Tapi yang tadi bilang Risa. Enggak ada. Lanjut. Kalau menurut Raffi nih, Penyemangat penyemangat Mungkin- siapa, apa, kayak gitu. mungkin kayak yang lain dibilang oleh Dedi atau yang Arif sih, semakin kita cepat ngerjain sesuatu, makin banyak waktu untuk kita istirahat. Jadi memulai lebih cepat, mengakhiri untuk lebih tidur lebih cepat juga. Nah, kalau misalnya nih kita bermain sosiodrama dalam permasalahan ini, memanage waktu. Udah tahu belum? Kalau misalnya sosiodrama ini kalian bermain peran nih, ada yang jadi pengamat dan ada yang bermain peran. Nah, yang bermain peran ini punya satu tema tadi yang memanage waktu. Nah, bagaimana menurut kalian skenario-nya? Tadi ada game kan, nah itu bisa tuh dijadiin masuk ke karena mengundur-undur waktu gara-gara main game misalnya. Atau yang relate sama kalian? Himpunan? Mungkin gini, Ah, kan boleh. kami tadi itu kan ada tuh disuruh kumpul jam 3 ke kampus buat masalah UTS gitu. Nah, tapi sebelum jam 3 tuh sekitar jam 2-an kami tuh sibuk dulu untuk main game dulu. Jadi selesai dari main game tuh cuma berapa menit waktu yang disuruh untuk ke kampus kan jam 3. Kami selesai sekitar jam 2 lewat 40-an. 50-an. Jadi sekitar 10 menit itu kami juga telah datang ke kampus gitu. Boleh nih, dimainin siapa aja yang mau jadi pemeran utama? Sudah terlibat waktu itu. Yang terlibat. Dulu gitu tadi. Akmal, Oke sama Empat. Dedi, Yoga, dan Kita buat Raffi. alasan gitu. Oke. Berarti yang jadi pengamat Tiara, Fauzi, dan Ayib. Kau ngajak aku malah. Oke, dimulai. Langsung nih,
dari sini nih, dari kamu mulai Iya. Masih jam pakai teleponan nggak perlu pakai ini, pakai gimmick untuk nelpon kita Kan nggak. kita sekosan. Kan satu kosan. Tapi main ML yuk, ini jam 3 masih lama nih, sempat kita main 2 game dulu gitu. Nah, ayolah, masih banyak waktu ya main. Ajak yang lain. oke, kita ada yang go, mau nggak go? Gas. Oke, Keren keren. Keren. mulai main. Iya, boleh. Turu deh. Yakin ya? Terus kau aja. Jangan lupa post ya. Ada backsoundnya. Nggak bisa salah sih. Oh ini Bek. Ini kita ke kampus jam berapa? Jam 3. Kamu lagi. Apa kita main game lagi? Oh, segini lagi ya? Ya udah lah, gas ke Bek. Aku dan. Oh, Aku dan segini. jadi kita berdua Bek. Yo, guys Ya, ya. yuk lanjut. Lagi udah ya. Lagi dong. Kau mandi tadi. Udah, lanjut terus. Dia gila lagi. Kau ajak kami deh. Oke, sekitaran jam 2:30 tadi, nah itu sudah mulai kupanggili. Arif, Yunggu, Rafi, ayo kita siap-siap. Ternyata, Akmal, ayo kita siap-siap untuk pergi ke kampus. Ratu masih main, udah masuk ke kamar. Yunggu mandi. Arif, Rafi sudah selesai belum? Sosiodrama. Jangan diceritain. Yo. Oh ya. Mal, kau tadi udah selesai belum main game? Belum deh. Ntar lagi nah. Kau sudah belum, Di? Ya, tunggu, kami enak aja cepet-cepet. Lanjut. Gue kau siap-siap dah, Gu? Sudah, nah itu berangkat duluan Be kalau orangnya belum siap. Tapi tidak enak pula orang ini kaget telat. Jadi kita tunggu bela dulu dah. Boleh. Iya. Ntar lagi kami telah hampir siap nih. Nah sudah nih, kami sudah main, tapi tunggu aku nyetrika baju dulu ya. Kok kau masih nyetrika nih? Bukan 10 menit lagi lah. Ada bajuku nih semuanya kusut di dalam koper tuh. Oh, Yo, kita tunggu Ben Ya, dulu. kita tunggu ya. Udah, aku lah siap nah. Ya kita pergi kan. Bentar, masker ambil. Oh Iya lah. iya. So lagi. Ya aku lari motor dulu. Iya, itu mau motor. Setelah sampai kampus kan Oh, belum. Kunci motor hilang. Oke. Kunci motor tadi di mana, Pi? Kau kenapa tidak punya Akmal? Udah, aku nampak cepet cari lagi gitu. Mal, kau taruh mana kunci motor kamu? di kantong tadi baru ketemu. Oke, ya kita pergi Jadi aku bareng siapa nih? sama Dedi lah. Oh, aku bareng Dedi pakai motor yang gua. Yo, sama yang aku. Aku dengan Akmal. Kami duluan ya, Pak. Dua kan. Ya jalan lah. Pi, kayaknya ban motor Yogo ini bocor lah. Serius. Iya, susah dipakai. Dari tadi tuh belok kanan belok kiri rasanya. Aku udah paham deh kalau bumper dari mana. Pi, kayaknya sudah di lampu merah lah. Memang bocor lah ban Yogo ini. Udah lah kita pelan-pelan be, akhirnya nabrak pula. Oh iya, kakek bilang sama kakak Karin ya kalau kita telat kok rasanya ban motor Yogo bocor. Jadi kita udah marah. Oke, kalau kakak tenang kan. Oh, kita di ruang 2A kos 207 kan? Iya kalau tidak salah. Oke, tunggu, ada rombongan. Fatima. Iya, ada rombongan Fatima. Tadi orang tuh ngapain nunggu dia di depan pintu. Udah lah kita be mancing masuk. Udah, masuk. Udah. Ngomong sama kakak Karin. Nah, menurut pengalaman Ayib, Tiara, dan Fauzi, gimana nih? Apa permasalahan yang ada di dalam sosiodrama ini? Dalam memanage waktunya. Menurut waktunya. Kalau menurut saya kan, Hmm. kalau bermain ML itu kan sekitar 20 sampai 30 menit itu satu match, dan mereka bermain sekitar 2 match. Nah itu akumulasi waktunya itu sekitar sejam. Nah dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya mereka tidak memikirkan kedepannya, kayak kalau misalkan ini habisnya sejam, kalau mulai dari jam 2 bakal jam 3 selesainya. Belum lagi nanti ada hal yang tidak diduga kayak dan ogel, terus belum gosok baju, terus belum mandi, hilang atau sebagainya. Nah hal tersebut juga salah satu hal yang mempengaruhi keterlambatan dalam memanage waktu itu, Pak. Oke. Nah, menurut Fauzi, Kalau menurut saya sih memang saya sependapat dengan Aib. Karena kan dalam sebuah game itu kan kita nggak tahu itu namanya waktu, apalagi kalau misalnya kita udah menang itu kecanduannya akan pertama juga. Nah terus kalau untuk dalam perjalanan itu kan tidak bisa untuk mendesa-desa, apalagi nanti yang ada yang terjadinya itu ada yang berpecah, yang pokoknya
yang terjadi di jalan itu kita nggak tahu. Makanya itu mencoba dulu. Kalau menurut Tiara, maaf. Menurut Tiara, mereka terlalu menyepelekan waktu, jadi dapat simpulkan tidak menghargai waktu. Jadi dapat merugikan diri mereka sendiri. Jadi merugikan mereka sendiri. Nah, menurut kalian nih, dari sosiodrama tadi, ada yang punya solusi nggak dari sosiodrama itu? Pemecah. Pemecahan masalahnya. Siapa nih yang mau ngomong? Yang apa enggak? Oh, Kamu kan tadi ada waktu dari main jam 2 sampai jam 3. Nah, itu seharusnya yang rapi dan saya lakukan itu mainnya 1 game aja gitu kan. Kalau main 1 game kan masih ada waktu setengah jam lagi untuk bersiap-siap, mau itu mandi, mau itu gosok baju, mau itu mulai motor, mau itu mencari-cari barang yang mau disiapkan. Nah itu sih mungkin solusinya yang akan terjadi, yang harus dilakukan untuk sampai dengan tidak telat gitu. kalau menurut Yonggo, kayaknya udah ngantuk, gimana gitu dah bawaannya. Boleh nih. Mikir ini sih sebenarnya. Nggak, kalau benar dari yang sendiri sih sebenarnya tadi tuh kan namanya game ya, jadi seru dan buat candu. Tapi kan tadi juga mainnya tuh di setengah berapa? Setengah tiga. Jadi tuh tadi tuh sebenarnya match yang terakhir tuh udah pengen mandi, kiranya yang lain juga sudah kan, jadi udahlah tinggal mandi baik. Ternyata orang dua ini masih main, selesai mandi belum selesai. Ya harusnya sih lebih disiplin lagi dengan waktu sih. Kalau perlu alarm. Nggak ada solusinya langsung nih dari itu. Nah kalau Fauzi, menurut Fauzi, Kalau untuk pemecahnya itu ya kita itu harus ingat waktu aja sih. Jangan menyepelekan waktu yang sudah ada dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Padahal kita kan berikutnya itu kan ada kegiatan, tapi kita menyepelekan dalam waktu itu. yang lain? Yang lain? Kalau dari saya pribadi sih, menurut saya kesimpulan yang dapat diambil dan pemecahan masalahnya sama dengan yang disebutkan melalui yang lain. Sama aja nih. Ikut. Kalau Tiara? Sama aja. Tapi, ayo. Kalau misalkan kita itu ada rincian dana, kan ada kayak dana tak terduga 10%. Iya. Nah, hal tersebut bisa diimplementasikan ke manajemen waktu. Contohnya kayak 10 menit sebelum acara ini nih bakal ada hal yang tak terduga, kita tuh harus menyiapkan waktu tersebut kayak gitu sih. Tambahan. Oh, boleh. Boleh, silakan. Harusnya kita kan udah besar nih, harusnya kita bisa mengelola kegiatan yang penting mendesak, penting tidak mendesak, dan penting. Jadi yang penting mendesak itu didahulukan. Nah, menurut kalian solusi atau hal yang udah pernah kalian bikin untuk dalam memanage waktu kayak tadi bilang alarm atau catat atau notes di HP, ada yang pernah nggak ngelakuin kayak gitu? Ada yang punya pengalaman ngelakuin kayak gitu? Belum ada ya berarti. Nah mungkin berarti ini bisa di kedepannya bisa dicatat alarm tadi. Kalau misalnya yang nggak di HP bisa di tulisan dengan tangan. Ya, kan? Tiga. Nah baik, selanjutnya nih menurut kalian prioritas apa nih yang menjadi prioritas dalam mengatur waktu atau memanage waktu? Alarm tadi hidupkan terus. Prioritas. Prioritas ya. Ih, lanjut nih, siapa yang mau jawab? Wah sih bang. Dari yang penting sih. Nggak ada yang penting. Kayak kuliah misalnya itu nggak penting. Maksudnya tuh prioritasnya dulu yang penting-penting dulu. Yang penting-pentingnya itu apa maksudnya? Banyak. Kan satu penting tuh. Ya, Makan nomor 2. Juga penting sih. penting titik 2. Nah prioritas dari Yonggo kayaknya mikirnya keras banget nih. Apa ya prioritas? Kalau dibilang penting, apa ya? Setiap hal yang ingin dilakukan kan penting, tapi
itu tadi karena masalah waktu yang kepepet jadi penting mendesak, jadi itu yang harus diprioritaskan menurut kami. Itulah kayak itulah itu ya. Kalau Ayub? Menurut saya sih ada yang penting berdasarkan waktunya, ada yang penting berdasarkan apa yang didapatkan gitu. Kamu Dedi nih. Kalau menurut saya yang penting itu kan karena saya mahasiswa sekarang statusnya, jadi menurut saya yang penting itu ada dua, kuliah, dan poin keduanya itu belajar bahasa. Untuk kuliah belajar bahasa itu waktunya bisa diundur terus asalkan satu hari itu dikerjakan karena tidak ada waktu yang tetap. Sedangkan untuk kuliah itu biasanya ada 3 kategori: kuliah offline, kuliah online, dan kuliah yang waktu pengumpulannya itu lebih cepat. Biasanya saya memprioritaskan kuliah yang deadline-nya itu cepat. Biasanya untuk tugas-tugas seperti itu saya kerjakan terlebih dahulu, sedangkan untuk kayak melapar atau segala macam itu dapat saya angsur sampai hari tenggatnya terlaksana. Kalau menurut Tiara, prioritasnya apa nih? Sama dengan ini. Namanya. Kalau Fauzi? Ikut aja. Ya, ikut, nggak ada Fauzi. Raffi, maaf. Sama kayak yang tadi. Nah, kalau Akmal terakhir. Mungkin kalau untuk prioritas kan dari orang tua nyuruhnya juga kan, walaupun kuliah, walaupun disuruh ke sini untuk kuliah, itu prioritas pertama itu kan sholat kan, ada orang tua kan. Mungkin sholat pertama, itu juga paling sulit. Yang kedua terus kuliah, terus prioritas lainnya mungkin untuk healing mungkin ya. Kita mungkin kan prioritas kuliah terus capek, terus healing kayak semacam mungkin jalan-jalan, makan-makan, main futsal atau berenang. Jadi itu sih prioritas dari saya. Pilih sama pacar nggak? Enggak. Iya, iya. Nanti sholatnya nggak benar. Nah, Terus. sebelum masuk kesimpulan, sesi terakhir tuh kesimpulan sama evaluasi nanti. Mau main itu nggak game? Boleh. Ada yang pernah senam otak? Belum. Udah. Nih, jarinya gini. Yang kanan gerakin ke kanan. Yang kiri gerakin ke kiri. Nggak bisa kan? Kanan. Kanan ke kanan, kiri ke kiri. Gerak keduanya. Dah. Kanan, kiri. Nah, ditarik juga apa-apa. Kalau nggak bisa ditegain. Kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kanan. Ayo enggak nih, nggak bisa nih. Jarinya siapa? Kanan, Satu tidak bisa. kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dedi nih kayak kurang fokus. Susah nggak? Supaya Susah sih. Ini bisa melatih otak kiri dan otak kanan. Otak kiri dan otak kanan. Lanjut deh, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kiri. Kalau yang kayak gini bisa nggak? Tumbuk ke depan, tumbuk ke depan. Bisa? ada dua ke depan. Apa ya? Bisa. Tumbuk, geser, tumbuk, geser. Oh. Bisa? Gitu juga bisa, tuh senam otak. Bisa? Deding, nyontohinnya. Kayak gini. Jadinya gini nih. Nah, udah fokus belum? Udah bisa belum? Udah? Oh. Nah, lanjut nih ke sesi kesimpulan. Sebelum kesimpulan dari saya mau nanya kesimpulan dari kalian masing-masing. Siapa yang mau duluan? Menyimpulkan memanage waktu tadi. Raffi deh, boleh? Yang lain dulu deh. Oh, boleh. Kenapa nih. dulu? Mungkin kesimpulan dari tadi kan, pertama tadi ada beberapa tadi yang gara-gara main ML. Mungkin itu kesimpulannya main ML boleh mungkin. Jadi sebelum waktu-waktu yang berbahaya kayak tadi tuh kan ntar lagi ada apa
kegiatan jam 3. Nah itu mungkin main-mainnya sebelum dari 2 jam dari situ mungkin. Nah terus untuk memanage waktu dengan yang prioritas tadi, mungkin yang diprioritaskan harus diberi effort mungkin dengan cara alarm atau mengingatkan teman untuk kalau pas waktunya hal itu mungkin disuruh teman itu mengingatkan kita, seperti sholat itu diajak sholat atau tugas juga diajak mengerjakan. Nah mungkin itu sih. Berarti butuh di satu orang yang untuk mengingatin. Tiara boleh kasih kesimpulan? Kalau dari cara untuk kedepannya lebih mendisiplinkan waktu dan mendahulukan mana yang lebih penting. Oke. Jadi siapa lagi nih yang mau duluan? Dedi nih kayaknya udah siap. Oke, baiklah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sosial drama tadi seperti yang disebutkan Amal tadi, dahulukan dulu yang lebih penting ketimbang main ML. Menurut saya lebih penting mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pergi menuju kuliah, yaitu karena di sana untuk kumpul di sana itu menurut saya lebih penting dikarenakan hal itu berguna untuk praktikum. Sedangkan ML dapat dilakukan setelah pulang dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk yang kedua itu prioritaskan dulu mana yang lebih penting, seperti mengerjakan tugas. Hanya itu saja. Nah, kalau menurut Aib, Beberapa faktor yang buat kita tuh nggak bisa manage waktu itu kayak tadi lalai dalam mengambil keputusan, terus apa ya, kayak memikirkannya itu tuh kayak udahlah nanti aja, kayak nggak menganggap itu tuh hal yang berat, kayak menyepelekan sesuatu, terus nggak memikirkan ke depannya, terus mudah ke distract sama ya itu tadi sih, kayak kayak gimana? Udah. Dan lanjut ya, 3 orang nih. Siapa duluan? Rati. Oke. Kalau silakan. dari Rati kesimpulannya itu pandai-pandai mengatur waktu sih kayak tadi itu. Kan kayak praktikum jadwal itu sudah dikasih tahu beberapa jam sebelumnya. Kalau memang kalau kita ingin hiburan itu mungkin kan bisa dibatasi cuma berapa menit, terus selanjutnya kita siap-siap untuk lakukan hal yang kita tadi. Nih, siapa nih? Lu duluan. Ayo Fauzi. Boleh. Oke, kalau menurut Pak sendiri sih nggak jauh dari kesimpulan dari teman-teman yang lainnya. Yang penting tuh kalau misalnya ada yang lebih penting, pentingkanlah dulu. Itu terutama apalagi kita nih yang jauh-jauh yang kesini sendiri. Itu pentingkan aku dia dulu. Untuk game itu yang terakhir. Kalau untuk game itu kan masih bisa. Lu gue terakhir, boleh? Kalau dari kami sih kayak yang paling inti dari semuanya yang penting tanggung jawab dulu dengan diri sendiri. Kayak manapun kondisinya kan kita udah tahu apa yang harus kita lakukan duluan gitu lah. Selain faktor-faktor yang tadi sudah kita sosial dramakan, masih banyak faktor lain yang buat kita tuh lalai. Tapi ya itu tuh dijadikan pelajaran untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi. Intinya tanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, jadi saya simpulkan untuk semuanya, kita prioritasin yang penting dulu, karena mungkin teman-teman yang lain kuliah datang jauh-jauh ke Jambi itu untuk membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua. Jadi pentingkan dulu kuliah. Nah, yang tadi juga sholat, agama itu penting. Jadi kita mementingkan dulu yang memang benar-benar penting, mendahulukan yang penting. Tinggalkan nih yang healing tuh nanti. Kalau udah nih yang penting, udah dapat nih waktu luang, itu baru boleh mungkin nanti setelah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mau kapan? Minggu depan boleh? Mungkin boleh. Ini kan hari Senin, mungkin Senin depan boleh. Boleh. Insya Allah saya semua. Amin. Sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Karena telah
kita dapat hikmah dari bimbingan kelompok ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.